Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan tragis yang terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi tepatnya di sebuah penginapan di Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Korbannya seorang wanita cantik. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh penjaga penginapan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 sekitar pukul 11 malam. Penjaga penginapan mengetuk pintu kamar 51 untuk menanyakan apakah akan memperpanjang sewa kamar atau tidak. Namun setelah beberapa kali mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Lalu kemudian dia mengintip dari jendela, dan sangat terkejutnya penjaga itu saat melihat ada potongan kepala tergeletak di lantai kamar mandi dan terlihat ada bercak darah di situ. Dengan panik, penjaga lalu menghubungi pemilik wisma dan selanjutnya kamar dibuka secara paksa. Saat itulah terlihat korban tergeletak di kamar mandi dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh yang telah termutilasi. Pihak penginapan pun langsung menghubungi pihak kepolisian Sleman. Dengan gerak cepat, polisi langsung menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah itu, jasad korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi dokter forensik, korban meregang nyawa akibat pendarahan luka sayatan pada lehernya. Luka tersebut sepanjang 20 cm dan kedalaman luka hingga 9 cm. Jasad korban itu dipotong dengan 3 bagian besar, yaitu badan dan kedua kaki. Bukan hanya itu, terdapat ada 62 potongan tubuh lainnya dan total ada 65 bagian tubuh korban yang dimutilasi oleh pelaku. Pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lalu melakukan penyelidikan mendalam atas kasus pembunuhan itu dengan pemeriksaan beberapa saksi dan beberapa barang bukti yang dikumpulkan. Pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap pelaku pembunuhan disertai mutilasi itu. Pelaku ditangkap saat berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023.
Setelah dilakukan interogasi pihak penyidik, diketahui motif pelaku melakukan pembunuhan itu karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang pinjaman online-nya sebesar 8 juta rupiah. Pelaku dan korban diketahui sudah sekitar 5 bulan kenal lewat jejaring sosial Facebook. Namun nasib naas yang menimpa korban saat bertemu terakhir kalinya dengan pelaku berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Pelaku datang ke penginapan tersebut pada pukul 1 siang dan dia mengambil paket menginap dengan jangka waktu 6 jam dengan membayar 60.000. Pelaku lalu keluar dari penginapan sekitar pukul 2 siang dan kembali lagi sekitar 1 atau 2 jam kemudian bersama korban. Lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang. Namun saat korban berdiri untuk ke kamar mandi, tanpa banyak pikir pelaku langsung memukul kepala bagian belakang korban dengan alat yang telah dipersiapkan. Saat korban sudah tidak berdaya, pelaku lalu mengambil pisau yang sudah dia bawa dan menyayat leher korban hingga korban meregang nyawa. Saat itu pelaku panik dan berpikir untuk menghilangkan jejaknya dengan cara memutilasi tubuh korban. Lalu dia bawalah tubuh korban ke dalam kamar mandi, lalu dimutilasi menjadi beberapa bagian. Karena masa sewa kamarnya hampir habis, pelaku lalu keluar untuk memperpanjang masa sewa kamarnya dari 6 jam menjadi 12 jam. Setelah memutilasi tubuh korban hingga menjadi 65 potongan, pelaku lalu mengambil semua barang berharga korban seperti perhiasan, handphone, dan juga kunci motor korban, lalu pergi melarikan diri meninggalkan penginapan itu pada hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 sekitar pukul 2 dini hari. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan korban bernama Ayu Indraswari dan terdakwa Heru Prastio digelar di Pengadilan Negeri Kota Sleman. Terdakwa telah mengakui secara sah dan sadar melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Dan akhirnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, majelis hakim berpendapat terdakwa telah memenuhi syarat unsur pasal 340 KUHP yang berbunyi Majelis hakim memutuskan terdakwa secara sah bersalah telah melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi vonis hukuman mati. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di lemari arsip selanjutnya.